A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan wa syukran lillah an amana bini'mati imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man yarhamhum fil ardi yarhamhum man fis sama. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kemudian daripada itu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah salat Isya, majelis taklim perwiritan Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi bapak hadirin sekalian, tak jemu lagi sampai kita tidak ada lagi selama hayat masih dikandung badan. Marilah sikap kita yang pertama, kita tetap istiqamah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Ditandai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mau banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang, tilawatil Quran, dakwah ilallah. Maka sekecil apapun nikmat, apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kehidupan yang kita jalani ini akan terasa indah. Itulah hidup yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hidup kita sebagai seorang hamba yang sedang menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam yang kedua, tidak lupa kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang mana kelak kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan ketetapan Allah bahwasanya kita insan manusia yang hidup dalam kehidupan dunia ini silih berganti. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun pun berganti. Maka tidak ada pesan wasiat penting untuk kita kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullah
Hai orang-orang yang masih memiliki iman di dalam hati sanubarinya, hendaknya lah kamu bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri merenung, berfikir apa yang sudah dia kerjakan untuk bekal hidupnya hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kita kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak saudaraku, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersama bahwasanya dalam hidup dan kehidupan ini tidak ada aktivitas yang lebih penting dari kegiatan kehidupan urusan dunia kecuali kita tetap sadar, tetap ingat dan tetap istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dalam perjalanan hidup ini, pagi, petang, siang dan malam, pergantian masa dan waktu, apabila kita tidak berzikir, tidak beriman, tidak beramal, tidak ingat mengingatkan, maka Allah katakan dalam Al-Quran, merugilah hidupnya. Wal'as, demi masa. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilu sholihat, yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, pesan memesan dengan yang hak. Wa tawassaw bis sabr, pesan memesan dengan kesabaran. Itulah substansi, rangkaian insan manusia yang dalam kehidupan ini senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sudah berada di tahun 2024. Kita sudah berada di bulan Rajab. Ini tidak lain dan tidak bukan anugerah yang besar kepada Allah kepada kita. Masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesehatan, masih diberi waktu, sehingga kita bisa beraktivitas untuk menambah iman. Kita masih diberi waktu untuk bisa menambah ilmu. Kita diberi waktu untuk bisa menambah silaturahim, menambah kasih sayang dalam hidup ini. Maka tidak lain dan tidak bukan, itu semua batasan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dalam Al-Quran. Bertakwa kepada Allah. Kalau enggak bertakwa, maka engkau menjadi orang yang lupa kepada Allah. Kalau sudah lupa, Allah beri kita status yang negatif. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Orang yang lupa kepada Allah, tidak berzikir, tidak mau baca Quran, tidak mau taklim, tidak mau silaturahim, tidak mau menyambung kasih sayang, maka mereka adalah orang-orang yang lupa diri. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang tidak mau sholat, fasik. Orang yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mentadaburi daripada Al-Quran, adalah orang-orang yang ba'idan, dolalan ba'idan, jauh dari hidayah, jauh dari kebaikan. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga
pada gilirannya Allah mengatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun, penduduk surga akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerita Allah dalam Al-Quran tentang perubahan. Ini sekarang Bapak hadirin sekalian, banyak terjadi perubahan. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti. Maka yang namanya kehidupan dunia yang baharu ini pasti akan terjadi perubahan-perubahan. Pada dasarnya kita sebagai insan manusia ingin mendapatkan perubahan yang baik, ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka oleh karena itu Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang beriman, pribadi yang berkualitas. Imannya baik, akhlaknya baik, rezekinya baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang mulia hidupnya, Bapak hadirin sekalian, adalah orang-orang yang mau mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam Al-Quran surat Fatir ayat 10, Allah bercerita, man kana yuridul izzah, barang siapa insan manusia ingin hidupnya mulia, fal izzatu lillahi jami'an, ketahuilah kemuliaan itu milik Allah sepenuhnya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus soleh, akan dikaruniakan kemuliaan hidup kepada seorang hamba apabila dia mau mengucapkan kalimatut thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalimat yang baik itu adalah kalamullah. Kalamullah itu artinya ucapan Allah. Itulah kitab suci Al-Quran yang kita imani. Makanya tadi kita awali dengan membaca suratul Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini kita baca suratul Baqarah. Maka membaca Al-Quran itu satu huruf saja 10 kebaikan. Apalagi mengamalkannya. Wah, ini merupakan ladang amal dalam kehidupan kita. Ini Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat berkualitasnya manusia itu apabila di dalam hati sanubarinya ada keimanan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ditinggikan derajatnya lebih tinggi beberapa derajat. Iman, ilmu, kemudian amal soleh, wal amalu soleh, dan amal soleh. Amal soleh yang kita kerjakan akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Emas, intan permata, itu harganya mahal. Tapi Bapak hadirin sekalian, emas intan permata sejengkal pun tidak bisa naik ke langit dengan sendirinya kalau tidak dibawa sama bantuan manusia. Tapi yang naik ke langit kalamullah. Hayya 'alas shalah, suara azan, suara kalimat thayyibah, amal soleh itu dinaikkan ke langit, Pak. Maka Nabi bersabda,
Aku senang berpuasa Senin Kamis. Ini puasa sunnah Senin Kamis. Aku senang. Mengapa ya Rasul? Karena setiap hari Senin dan hari Kamis, amalan anak Adam itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak hadirin sekalian, amal-amal soleh kita itu dilaporkan oleh malaikat petugas Allah Subhanahu wa taala ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang naik ke langit, yang naik ke sisi Allah adalah amal soleh kita, puasa kita, sholat kita, baca Quran kita, ya, kebaikan-kebaikan yang kita dilihat oleh Allah, dilaporkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, naik ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah ridho kepada kita hambanya. Maka dicatatlah itu menjadi amal soleh. Kelak suatu hari nanti menjadi tiket kepada kita untuk masuk ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Quran surat Az-Zumar ayat 74. Allah akan menggiring orang-orang yang bertakwa menuju surga, rombongan-rombongan. Wa qala lahum khazanatuha, berkata penjaga surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera bagimu semua, kamu ditetapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, kamu kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qulul hamdulillah, berkatalah orang yang bertakwa tadi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Wa qulul hamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa aurasanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Itulah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beramal. Jadi dengan amal soleh itulah menyebabkan kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang kepada kita sehingga Allah gerakkan diri-diri kita untuk mau beramal, untuk mau berzikir, untuk mau ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Jadi Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, substansi, ciri-ciri orang yang dimuliakan Allah, yang berkualitas hidupnya adalah yang beriman, adalah yang berilmu, adalah yang beramal soleh. Kemudian orang yang hidupnya mulia adalah orang yang senantiasa dalam hidupnya mencari rezeki yang halal. Kulu wasrabu halalan thayyiba. Yang kelima, insan manusia yang mulia itu adalah insan mulia yang berakhlakul karimah. Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Orang yang beriman, orang yang sabar, orang yang berakhlak mulia itu memiliki watak yang sabar, yang berwibawa, tidak emosional, tidak mudah marah, tidak hubbud dunya, tapi memiliki jiwa yang tenang, Bapak hadirin sekalian. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya semua apa yang terjadi di muka bumi ini, skenarionya semuanya sudah diatur sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ja'al haqqo kana batila zahuqa. Katakanlah kalau yang hak sudah datang, yang benar sudah datang, yang jujur sudah datang, maka yang batil pasti akan lenyap, yang benar itu pasti akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ciri-ciri orang yang berkualitas itu adalah
hidupnya di dunia ini punya moto. Moto itu artinya semboyan. Semboyan orang yang berkualitas itu adalah tercantum dalam Al-Quran, bunyinya fastabikul khairat. Mau dia berlomba-lomba berbuat kebaikan. Al-birru manittaqa. Kenapa mesti berbuat baik? Karena Allah berfirman, al-birru manittaqa. Orang yang berbuat baik itu akan mendekatkan dirinya kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insan yang berbuat baik, insan yang sabar, yang ikhlas, insan yang hidupnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mau dia tolong menolong berbuat baik dan ketakwaan, maka niscaya hidupnya akan mendapat berkah dari Allah. Maka semua kita ingin punya perubahan. Berubah dalam skop yang paling kecil. Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan desa, kecamatan, sampai nasional. Ini sebentar lagi bulan 2 kita akan memilih pemimpin yang mana sudah ada profilnya. Bapak hadirin sekalian, secara syariah kita dituntut untuk memilih yang lebih baik, memilih yang kuat imannya, memilih yang banyak kebaikannya. Kenapa? Karena di dalam memilih pemimpin ini Bapak hadirin sekalian, ketika kita memilih pemimpin yang baik, yang banyak kebaikan-kebaikannya, yang banyak manfaatnya hidupnya bagi manusia lainnya, ketika dia dilantik menjadi pemimpin, maka ketika dia berbuat baik kepada masyarakatnya, kita pun mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Alhamdulillah, dia punya dampak. Tapi ketika seorang manusia itu dalam kehidupannya memilih pemimpin yang zolim, astagfirullah, pemimpin yang tidak baik, ketika itu dipilihnya, maka dia pun diizinkan Allah memimpin satu negeri. Ketika dia memimpin, dia berbuat zolim. Maka ketika dia berbuat zolim, dosa yang dilakukannya pun dapat juga orang yang memilih dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi mari kita merenung Bapak hadirin sekalian. Kita pilihlah yang banyak manfaatnya, yang lebih baik. Mana yang lebih baik? Sama ketika kita kalau mau sholat berjamaah, ada beberapa jamaah ketika mau sholat, ternyata rata-rata ya tidak memiliki kelebihan, biasa-biasa saja. Maka di antara jamaah tentu kita tengok siapa yang hafalannya banyak, siapa yang banyak ilmunya, siapa yang tahu dia. Kalaulah fasih bacaannya, banyak hafalannya, nggak ada juga, maka carilah siapa yang lebih mukim di situ, yang lebih tua dia di situ. Maka dia punya tingkatan-tingkatan. Yang pertama itulah tadi, carilah yang lebih baik daripada yang ada tadi, supaya semuanya bisa mendapatkan perubahan yang lebih baik ke depan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, hidup ini senantiasa berproses sehingga pada gilirannya kita berharap akhir daripada proses kehidupan kita bahagia. Untuk mendapatkan itu, maka jangan pernah lupa iman, amal soleh. Karena itu kriterianya menurut Allah dalam Al-Quran. Innallazina amanu wa amilu solihati ulaika hum khairul bariyah. Quran surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman,
yang beramal soleh. Merekalah sebaik-baiknya makhluk manusia ciptaan Allah. Maka itulah Bapak hadirin sekalian. Sekarang kita dihadapkan dengan episode kehidupan, ya, memilih siapa yang paling baik agar kita dibimbing pemimpin yang baik sehingga dia berbuat baik, kita pun mendapatkan pahala dari kebaikannya. Doakan kepada dia agar senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang mengayomi, sehingga kita akan mendapatkan cita-cita kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Demikian tausiah singkat yang dapat disampaikan sebagai pergantian masa dan waktu kita malam hari ini, sehingga kita hidup ini optimis, jangan pesimis. Nabi SAW ketika bangun pagi tengok matahari, doanya alhamdulillahillazi mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kehidupan hari ini kepadaku. Semoga Allah memaafkan keterlanjuranku. Jadi hidup ini optimis. Yang akan datang kita minta syukuri dan lebih baik. Yang lalu kesalahan dan kesilapan kita semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah insan yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.